Ting nong ning nong, Elvinson Channel. Jangan lupa subscribe. Ting 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 ting. Halo guys, balik lagi di Elvinson Channel. Dan kali ini adalah hari pertama konten belajar di Elvinson Channel. Dan kali ini temanya belajarnya itu adalah matematika. Yuk langsung aja kita belajar bersama. Ya semuanya, hari ini adalah pertemuan pertama kita di belajar dari guru dadakan dari rumah. Oke, udah siap Eceng belajar? Sudah siap. Oke, hari ini mau belajar tentang apa? Tentang matematika. Ya, kitanya aneh ya Ceng, padahal satu rumah kok kita zoom. Iya. Biar keren aja gitu ya. Biar lebih mudah ya. lebih mudah share materinya. Oke, Ya. kita mulai saja belajar tentang Bilangan bulat. bilangan bulat. Bilangan bulat yang digoreng mendadak. Ini tahu bulat. Aku suka makan tahu bulat. Tidak. Yang tidak tahu suka kotak. makan tahu. Karena Anda suka makan tempe. Oke, kita akan masuk materi pertama yaitu tentang bilangan bulat. Bilangan bulat itu apa, Eceng? Apakah bilangannya Bilangan bulat yang itu? bulat-bulat, yang gendut-gendut, bulat, kayak pipi Eceng? Ayo, bilangan bulat apa? Bilangan bulat adalah terdiri dari bilangan asli, bilangan nol, bilangan lawannya, bilangan maksudnya lawan bilangan bulat gitu. Lawannya bilangan bulat. Lawannya bilangan bulat berarti bilangan lonjong. Ayo. Jadi sebelum Mama jelaskan apa itu bilangan bulat, welcome teman-teman Elvinson friend maksudnya. Kita akan belajar sama-sama tentang bilangan bulat dan kita saling berbagi ya di sini. Jadi siapa tahu nih yang Bunda Elis ajarin ternyata salah atau bikin pusing. Ecengnya juga tambah pusing gitu, bukannya belajar. Jadi di sini kita juga bisa saling sama-sama Belajar. berbagi. Berbagi agar dapat Karena pahala. Kan berbagi bentar lagi hari itu raya guys. indah. Oh iya, Lagi hari besok raya. hari Jadi raya kita ya, harus Idul berbagikan pahala. Adha ya. Jadi kita nih mengucapkan selamat hari raya Idul Adha. Maaf lahir dan batin buat teman-teman yang merayakan. Oke. Nah, sekarang kita mau mengenal bilangan bulat. Bilangan bulat itu apa sih? Tadi Eceng udah bilang, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan asli 0 dengan lawannya bilangan asli. Bilangan asli itu apa? Ayo, apa? Bilangan asli itu apa aja? Bilangan asli itu terdiri dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan seterusnya ya. Jadi bilangan Dan itu juga bisa di ya kan setelah 0 kan? Setelah 0 kan? Setelah 0 ada bilangan asli yaitu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Terus lawannya bilangan asli yang mana? Lawannya berarti ada tanda negatif di depannya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Jadi bilangan bulat itu ada 0, ada bilangan bulat positif dan ada bilangan bulat negatif. Nah, kalau bilangan bulat positif berarti dia yang tidak ada tanda negatif. Ya gitu ya. Betul kan, Ceng? Betul. Iya.
Jadi bilangan bulat positif itu ya bilangan asli. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan bulat negatif yang mana? Lawannya. Lawannya si bilangan asli. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Kalau kita gambarkan tuh begini. Kita gambarkan. 0 itu ada di tengah-tengah ya, bilangan 0. Bilangan bulat positif berarti ke sebelah kanannya setelah bilangan 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Semakin dia ke kanan, angkanya semakin besar. Sebaliknya, kalau bilangan bulat negatif berarti dia yang sebelum 0. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Semakin dia ke kiri, dia semakin kecil. Jadi, perhatikan kalau dia negatif, dia semakin besar angka negatifnya, berarti dia semakin kecil. Kalau dia bilangan bulat positif, semakin besar angkanya, berarti dia semakin besar. Sampai di sini, ding. Kalau ding berarti jawabannya dong. Ding. Ding. Kalau ding berarti jawabannya dong. Ding. Dong. Dong. Ding. Ding dong. Ding. Ding dong berarti jawabannya dong. Ding. Ding dong. Dong ding. Konsentrasi. Oke. Jadi diulang lagi nih, Ceng. Kalau bilangan bulat positif, dia semakin ke kanan semakin besar. Kalau bilangan bulat negatif, semakin ke kiri dia semakin kecil. Oke. Nah, sekarang coba jawab pertanyaan ini. Apa lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan? Nih, 4 dengan negatif 4 lebih besar, lebih kecil? Besar. Oke. 40 dengan negatif 41 lebih besar. lebih besar. 12 dengan 12 sama. Sama dengan berarti ya. Negatif 100 dengan 101 lebih kecil. yes. 2 dengan negatif 2 lebih besar. Negatif 54 dengan negatif 4 lebih apa ayo? Lebih apa? kecil. Oke, good. Berarti di sini Eceng udah paham jawabannya ya. Udah paham bahwa kalau nilai bilangan bulat positif semakin besar, berarti dia semakin besar nilainya. Berbeda dengan bilangan bulat negatif. Semakin besar angkanya, berarti dia semakin kecil. Contohnya seperti yang negatif 54 dibanding dengan negatif 4. Kalau secara angka lebih besar 54 atau 4? 54 secara angka ya? Ya, tapi kalau karena ini negatif berarti ini lebih kecil karena dia semakin ke kiri. Gitu. Oleh dia semakin besar semakin kecil. Iya. Sampai sini paham ya, Eceng ya? Ya. Nah, semoga teman-teman Elwin sama Elfriend juga paham konsep perbandingan nilai antara bilangan positif dengan bilangan negatif, bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Next, kita lanjutkan ke urutan bilangan. Tadi Eceng udah bisa membandingkan. Sekarang nih, kalau ada deret bilangan seperti ini, coba Eceng dalam waktu 1 menit. Nah, coba diurutkan. Ini ada 2 nih. Negatif 12, 8, 10, 0, negatif 6, 9. Coba untuk yang pertama dulu, Eceng coba urutkan. Teman-teman juga nih yang nonton, coba diurutkan deretnya. Dari yang kecil ke yang besar. Bentar ya.
Sudah? Sebentar lagi. Lama-lama, jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Nah, oke, waktu habis. Sekarang challenge yang pertama, coba diurutkan. Mulai dari negatif 12. Oke, terus? Negatif 6. Oke, terus? 0. And then? 8. 9. 9 dan? 10. Good job. Lanjut di deret yang kedua, deret bilangan yang kedua. Coba diurutkan langsung. Dari berapa? Negatif 48. Oke. Negatif 28. Isi. 19. Oh, you're right. 38. 58. Masa? Betul. Terus? 68. Oke, kita lihat. Yes, betul sekali. Deret yang pertama dimulai dari negatif 12, negatif 6, 0, 8, 9, dan 10. Ini kalau diurutkan dari yang terkecil. Kalau yang terbesar gimana? Berarti tinggal kita balik. Tinggal dibalik. 10, 9, 8, 0. negatif 6, negatif 12. Tuh, begitu juga dengan deret yang kedua tadi. Dari negatif 48, negatif 28, 19, 38, 58, dan 68. Kalau diurutkan dari yang besar ke kecil ya tinggal dibalik. Sampai di sini? Paham, Ceng? Paham. Oke. Semoga teman-teman yang nonton juga sama-sama paham. Oke, sekarang kita lanjut nih. Nah, tadi masih urut-urutan bilangan. Terus kita sudah mengenal ada bilangan positif, ada bilangan negatif. Oke, jumlah. Nah, operasi hitung itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Yang dijumlahkan apa aja? Macam-macam. Bisa jadi bilangan positif, ya. Bilangan positif ditambah dengan bilangan positif. Atau bilangan negatif ditambah dengan bilangan negatif. Atau bilangan positif ditambah dengan bilangan negatif. Atau bilangan negatif ditambah dengan bilangan positif. Pusing nggak? Pusing dong. Panik nggak? Panik nggak? Panik nggak? Panik nggak? Jangan panik ya. Tarik nafas yang dalam. Hembuskan. Oke, begitu juga dengan pengurangan. Nah, kenapa di sini nggak ada hasilnya, Mah? Bunda? Karena ini ada triknya, ya, tergantung berapa angka dari bilangan-bilangan tersebut. Berbeda hal dengan perkalian dan pembagian. Kalau perkalian dan pembagian ini, kalau dia sama, dia jadi positif. Kalau dia berbeda, dia jadi negatif. Negatif. Oke, kayak misalnya nih, positif kali positif, hasilnya positif. Negatif dikali negatif, sama kan? Negatif sama negatif, hasilnya positif. Tapi kalau dia berbeda, salah satunya ada yang negatif, berarti dia hasilnya pasti negatif. Oke, kita mulai dari, nah ini, diingat dulu. Baik. Kalau positif ketemu positif, dia akan positif. Negatif ketemu negatif, ini kan sama, berarti dia positif. Oke? Positif ketemu negatif dan negatif ketemu positif, dia negatif. Pokoknya ingat, kembar jadi positif, beda jadi negatif. Kalau kembar berarti jadi apa, Ceng? Kalau kembar jadi positif. Kalau dia berbeda berarti jadi negatif. Oke, sekarang kita mulai dari kita hitung bersama nih. Oke, di sini ada penjumlahan. 4 tambah 5 hasilnya 9. Negatif 4 ditambah
negatif 5 sama dengan negatif 9. Duh, mulai pusing nih. Kenapa bisa jadi negatif 9? Nanti kita bahas ya. 4 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 1. Negatif 4 tambah 5 sama dengan 1. Bagaimana ini bisa terjadi? Kita lihat. Nih kita penjumlahan dulu ya, Ceng ya. Kalau kita mau menjumlahkan biasa, sama-sama nih bilangannya sama-sama positif. Bilangan bulat positif 4 ditambah dengan bilangan bulat positif 5. 4 tambah 5 hasilnya 9. Jumlah biasa. Untuk penjumlahan ini Eceng paham nggak? Tentunya. Itu sudah pasti paham. Kayaknya pelajaran kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Lanjut. Sekarang. Negatif 4 ditambah negatif 5. Perhatikan. Ini sama nih. Negatif ditambah negatif. Berarti dia langsung jumlah saja. Sama, 9. Tinggal tambahkan depannya negatif. Sampai sini Eceng paham? Paham. Oke, ke teman-teman yang nonton juga semoga juga paham. Intinya, kalau bilangannya sama jenisnya, negatif ditambah negatif, dia pasti negatif hasilnya. Jumlahkan saja seperti biasa. Oke, sama-sama negatif, jumlahkan saja. Hasilnya tetap negatif. Nah, sekarang, kalau misalnya beda gimana nih? 4 ditambah negatif 5. Nah, ini positif, yang ini negatif. Kalau dia beda, sekali lagi, kalau dia beda jenisnya, berarti dia dikurang. Angka yang besar dikurang angka yang kecil. Berarti 5, yang besar kan 5, kurang 4. Hasilnya 1. Karena di sini yang lebih besar nilainya negatif, hasilnya juga pasti negatif. Oke. Kalau misalnya kita balik nih, negatif 4 ditambah 5, ini kan penjumlahan. Sekarang perhatikan. Beda atau sama jenisnya? Beda. Berarti harus dikurang. 5 dikurang 4 hasilnya 1. Sekarang lihat, angka yang lebih besar itu positif atau negatif? Positif. Berarti hasilnya juga positif. Sampai sini paham? Paham. Oke. Bunda Elis ulang lagi ya. Kalau dia berbeda jenisnya, berarti dia dikurang. Bilangan angka yang lebih besar dikurang angka yang lebih kecil. Oke, itu hasilnya. Terus kalau menentukan hasilnya negatif atau positif, perhatikan lagi. Bilangan yang lebih besar itu, dia jenisnya positif atau negatif. Kalau dia negatif, hasilnya pasti negatif. Kalau dia positif, hasilnya juga pasti positif. Ya, jadi di sini sudah dibuatin. Kalau berbeda, angka yang lebih besar dikurangi angka yang lebih kecil. Jika angka yang lebih besar negatif, nih contohnya, hasilnya juga negatif. Jika angka yang lebih besar positif, hasilnya juga positif. Sampai sini paham? Gampang? Gampang. Ini masih sederhana. Lanjut. Nah, kita coba hitung bersama. 20 tambah 15 hasilnya 35. Karena ini langsung dijumlah saja, ya. Karena dia sama-sama positif. 15, 35, sama-sama positif. Sekarang, negatif 20 ditambah negatif 15. Ayo. Hasilnya negatif 25. Lah, kok negatif Kenapa? 25? Oh, salah ya? Salah. Sebentar. Mohon maaf. Hasilnya berapa harusnya, Ceng? Negatif 20 ditambah negatif 15. Hasilnya? 35. Ya, salah ketik. Biasa.
hasilnya berapa? Negatif 35. Pantas Eceng terdiam ya. Karena Bingko hasilnya 25. Berarti gimana caranya? Ini bilangan bulat negatif. Ini bilangan bulat negatif. Negatif dan negatif sama kan? Ya. Tinggal jumlah saja. Ya, 20 tambah 15, 35. Karena negatifnya jadi hasilnya juga. Ditambahkan aja tanda negatif. 35. Sampai sini gampang? Gampang. Lanjut. 20 tambah negatif 15. Sama atau beda? Beda berarti dikurang. 20 kurang 15 hasilnya 5. Oke, hasilnya 5. 20 kurang 15 hasilnya 5. Kenapa di sini positif? Karena nilai yang lebih besarnya 20 dan 20. Nilainya lebih besar 20 dan ini positif. Jadi hasilnya juga pasti positif. Berbeda hal dengan yang di bawah. Negatif 20 tambah 15. Itu negatif 5. Kenapa negatif 5? Karena angka yang lebih besarnya itu 20. Itu negatif. Iya, karena yang lebih besar nilainya 20 dan negatif. 20 negatif, temannya ini positif, berarti dikurang. 20 kurang 15, 5. Karena yang lebih besar itu negatif, berarti di sini juga negatif. Oke, sampai sini paham? Wati, paham? Kok ada Wati? Oke, sekarang dibalik lagi. Negatif 15 ditambah 20. Nih beda nih. Ya kan? Berarti dikurang. Berarti 20 dikurang 15. Hasilnya 5. Kenapa positif? Karena angka yang lebih besar itu 20 dan itu positif. Jadi hasilnya juga positif. Mantap, Mbak Ceceng sudah paham konsep penjumlahan. Lanjut, sekarang pengurangan. Nah, ini pengurangan. 5 dikurang 4, 1. Ya. Kalau kita ubah 4 dikurang 5, hasilnya negatif 1. Kenapa negatif 1? Sekarang lihat. Jika angka di depan lebih besar, langsung kurang aja seperti biasa. Betul? Positif. Iya. Kalau angka yang di belakang lebih besar, hasilnya negatif. Yes. Kalau angka di belakangnya lebih besar, dikurang saja, tapi terbalik nguranginnya. 5 dikurang 4, hasilnya negatif 1. 5. Ya, jadi dibalik. Yang besar kurangin yang kecil. Karena dia posisinya terbalik, berarti dia negatif. Gitu. Gampang? Gampang. Oke, sekarang. Ini kalau sama ya. Ini positif dikurang positif. Oke? Positif dikurang positif. Sekarang gimana kalau kondisinya negatif dikurang negatif? Sama juga. Kalau jenisnya sama, berarti dia langsung dikurang. Oke? Saja. Ya. Kalau jenisnya sama, nih, berarti langsung dikurang saja. Negatif 5 dikurang negatif 4. Ini sama jenisnya nggak? Iya, sama. Berarti langsung dikurang. 5 kurang 4. Hasilnya? 1. Di sini tetap negatif. Oke, nah sekarang nih negatif 4 dikurang negatif 5 sama juga, sama-sama negatif, berarti negatif. Langsung dikurang saja, yang besar kurang yang kecil. 5 kurang 4 hasilnya 1. Kenapa di sini positif? Kenapa ya guys? Kenapa? Ayo Eceng coba jawab. Kenapa? Karena negatif ini bertemu dengan kayak angka kurang di sini. Jadi kalau bertemu dia jadi positif. Boleh juga. Atau
kita lihat. Kalau angka yang di depan itu lebih besar daripada yang di belakang. Ini kan sama jenisnya ya, perhatikan. Kalau sama jenisnya begini, kalau yang di depan lebih besar daripada yang di belakang, berarti dia negatif. Kalau yang di depan angkanya lebih kecil, maka hasilnya positif, kebalikan. Kenapa? Karena di sini negatif ketemu negatif jadi positif ya. Gitu. Ya, jadi supaya lebih gampang ngingatnya, lihat angka di depan. Kalau angka di depannya lebih besar daripada yang di belakang, negatif. Kalau angka yang di depan lebih kecil, berarti dia positif. Beda ya. Nih, kalau dia positif dikurang positif, angka yang di depan lebih besar, hasilnya positif. Kalau di sini kebalikan. Kalau di sini angkanya lebih besar, berarti dia negatif. Oke, diingat ya jenisnya. Negatif dikurang negatif, hasilnya negatif jika yang di depannya angkanya lebih besar. Sampai sini Eceng paham? Paham. Oke, lanjut ya. Gimana kalau misalnya beda? Nah, kalau beda jenisnya berarti di jumlah. Jumlah. Ya, berarti dijumlahkan. Misalnya negatif 4 dengan dikurang 5. 5 ini positif. Negatif 4 itu bilang negatif. Beda nih, berarti jumlah aja. 4 tambah 5, 9. 9. Iya. Kalau di belakang operator kurang ini ternyata bilangan positif, berarti di sini jadi negatif. Negatif. Oke. Nih. 4 dikurang negatif 5. Ini beda. Positif 4 dengan negatif 5. Berarti langsung dijumlah. Kalau beda dijumlah. 4 ditambah 5, 9. Kita lihat di belakang operator kurang itu ternyata ada negatif. Ini ketemu, jadilah dia positif. Positif. Sampai sini? Tip? Paham? Paham. Yang masih bingung, nanti coba diulang-ulang lagi latihannya supaya lebih memahami. Nah, coba kita latihan. Nih. 20 kurang 15, positif dikurang positif, berarti dia langsung aja kurangin. 20 kurang 15 hasilnya 5. Sekarang, ini tetap sama nih. Negatif 20 dikurang negatif 15, sama-sama negatif, berarti langsung dikurang. Karena sama jenisnya. 20 kurang 15 hasilnya 10. Karena dia negatif, jadi negatif 10. 20 kurang 15, 5. 20 kurang 15, kok 10? Iya bener ya? Bentar. Oh mama? Bentar ya, Eceng Oh 5. Aduh, ini mamahnya udah mulai mabuk nih guys. Nah berarti kalian fokus kalau kalian tahu itu tadi salah. Ya? Ini hasilnya negatif, Li. Terus yang bingung. Gak apa-apa guys. Nah, namanya juga kita belajar tuh ya. Jadi kalau kalian tahu itu salah, itu adalah jebakan. Ngeles aja. Oke. 20 kurang 15 hasilnya adalah 5. Karena sama-sama positif, tinggal dikurang saja. Sekarang kalau sama-sama negatif. Negatif 20 dikurang negatif 15. Hasilnya negatif 5. Kenapa? Dia langsung kurang saja, negatifnya ngikut. 20 kurang 15, negatif dengan negatif. Oke? Sampai sini paham ya? Paham. Lanjut. 20 dikurang negatif 15. Nah, ini beda atau sama? Beda. Berarti diapain? Dijumlah. 20 tambah 15 hasilnya 35. Kenapa dia positif 35?
Karena angka 20 itu lebih besar, apalagi dia positif. Jadi, No. Oh, saya tahu karena di belakang operator itu ada negatif, simbol negatif. Jadi bertemulah mereka menjadi positif. Nah, dari situ jadi positif. Ingat konsep yang tadi, oke? Kalau dia beda di jumlah, lihat operatornya. Di belakang operator kurang, ada tanda kurang nggak? Ada tanda negatif nggak? Kalau dia ketemu begini, berarti dia jadi positif. Oke? Sekarang, negatif 20 dikurang 15. Ini beda atau sama jenisnya? Beda. Yang ini bilangan negatif, yang ini bilangan positif. Kalau beda berarti di jumlah. 20 tambah 15 hasilnya 35. Karena setelah operator kurang tidak ada apa-apa, berarti ini tetap negatif. Sampai sini paham ya? Paham. Lanjut. Negatif 15 dikurang 20. Nah, ini beda atau sama? Beda. Berarti langsung di jumlah. 15 tambah 20 hasilnya 35. Karena di belakang operator ini tidak ada tanda negatif, berarti langsung hasilnya jadi negatif. Begitu kira-kira konsep awal ya. Kalau misalnya sudah terbiasa, biasanya kalau melihat gini ada tanda minus kurang dengan negatif, ini langsung dijadikan positif plus, dijumlahkan ya. Jadi biasanya kalau kalian sudah terbiasa, ini langsung ngerti karena ini masih baru awal pengenalan, jadi cara konsepnya begitu dulu ya. Menurut Bunda Elis, siapa tahu ada dari antara ibu-ibu, bapak-bapak, ayah-ayah, bunda-bunda semua punya cara konsep yang lebih cepat ngajarin anaknya, nah mungkin boleh di-share ya di konten ini. Oke, lanjut. Mungkin balik dulu nih ke depan. Nah, tadi sudah penjumlahan, terus ada pengurangan. Sekarang perkalian. Perkalian dan pembagian ini gampang. Kali seperti biasa, bagi seperti biasa, tapi kalau dia sesama jenis, dia jadi positif. Kalau dia berbeda jenis, berarti dia jadi negatif. Oke. 4 kali 5, hasilnya 20. 4 kali negatif 5. Positif kali negatif hasilnya pasti negatif karena beda. Jadi hasilnya negatif 20. Negatif 4 dikali 5. Beda. Berarti hasilnya negatif 20. Negatif 4 dikali negatif 5. Nah, beda atau sama? Sama. Berarti hasilnya 20 positif. Begitu juga dengan pembagian. 4 dibagi 2, 2. Ini bagi biasa aja. 4 dibagi negatif 2. Ini beda. Sama aja, 4 bagi 2 hasilnya 2. Tapi karena ini ada negatif, berarti jadi negatif 2. Negatif 4 dibagi 2 hasilnya negatif 2. Negatif 4 bagi negatif 2. Nah, ini kan sama nih, sama-sama negatif. Berarti hasilnya 2. 4 bagi 2, 2. Karena ini sama-sama negatif, hasilnya jadi positif. Oke? Nah, itu tadi kita sudah belajar penjumlahan, pengurangan, pengalihan, pembagian. Nih, sekarang latihan. Ayo, ini langsung jawab aja, Ceng. Langsung jawab aja. Jadi nggak usah nunggu. Mungkin teman-teman yang di rumah yang lagi nonton, mungkin bisa sambil jawab juga. Angkanya simpel-simpel aja, yang penting paham dulu konsep bilangan, perhitungan bilangan bulat ya. Kita mulai dari penjumlahan. 6 ditambah 7 berapa? 13. Karena dia langsung ditambah saja. Nanti kita lihat ya, jawaban tadi 13. Sekarang negatif 6 ditambah negatif 7. Ayo. Kalau dia sama berarti langsung ditambah. Jumlah. Berarti 6 tambah 7 adalah 13. Hasilnya
karena ada negatifnya, negatif 13. Yes, jadi negatif 13. Kemudian soal berikutnya, 6 ditambah negatif 7. Ini beda. Kalau beda berarti dikurang. Yes, dikurang. Ingat kalau penjumlahan kebalikannya ya. Kalau dia beda berarti dikurang. 6 ditambah negatif 7 karena beda dikurang berarti 7 dikurang 6. Hasilnya? Sebentar, saya hitung dulu. Lah. 6 sama 7. Lama. 1. Positif atau negatif? Positif negatif. Oke, karena 7 itu lebih besar daripada 6 angkanya. Dan nilainya? Ada tanda negatif, jadi negatif 1. Oke, sekarang kebalikannya nih. Negatif 6 ditambah 7. Ayo. Ini kan beda nih, berarti diapain? Iya. Dikurang. Oke, berarti tinggal yang besar dikurang yang kecil. Hasilnya? 1. Positif atau negatif? Positif karena 7 itu lebih besar dan dia positif. Jadi hasilnya juga tentu positif. Oke, sekarang kita ke pengurangan. Penjumlahan nanti kita lihat sama-sama ya hasilnya. 7 dikurang 6 hasilnya? 1. Sekarang mulai lagi nih, negatif. Negatif 7 dikurang negatif 6. Ini sama, kalau sama berarti lawannya. Kalau sama berarti diapain? Dikurang. Lah, kebalikannya. Oh, ditambah, dijumlah. Iya, dijumlah. Berarti 7 ditambah 6. 13. Karena ada tanda negatif, jadi negatif 13. Negatif 13. Masa sih? Dikirain tadi ngelak-lak oleh Kayaknya kayak gitu. Sepertinya mama salah. Negatif dikurang negatif karena sama. Dikurang atau dijumlah? Saya kayak dikurang. Oh iya, maaf. Iya. Kalau sama berarti dikurang. Iya, maaf. Guru dadakan juga manusia. Dadakan. Iya, kadang-kadang bisa hilaf dan jadi salah. Hasilnya. Oke, berarti hasilnya berapa? Berapa? Negatif 1. Iya, sip, mantap. Lanjut. 7 dikurang negatif 6. Ini sama atau beda? Beda. Beda, berarti di? Jumlah. Iya, berarti 7 ditambah 6. Hasilnya 13. Positif atau negatif? Positif, karena positif? di belakang operatornya itu ada tanda negatif. Jadi otomatis dia jadi positif. Iya, mantap. Lanjut, terakhir, pengurangan. Negatif 7 dikurang 6, beda atau sama? Beda. Berarti diapain? Dijumlah. Berarti hasilnya? 13. Positif atau negatif? Negatif 13. Kenapa negatif 13? Karena di belakang operatornya itu nggak ada tanda negatif. Jadi berarti paham ya? Konsepnya berarti Eceng udah dapat. Oke? Mantap. Bagus. Lanjut nih, perkalian. 7 kali 6. 42. Oke, 7 kali negatif 6. Negatif 42. Yes, negatif 7 kali 6. Negatif 42. Negatif 7 kali negatif 6. 42. Mantap. Sekarang pembagian. 6 bagi 2. 3. 6 bagi negatif 2. Negatif 3. Negatif 6 bagi 2. Negatif 3. Negatif 6 bagi negatif 2. 3. Sip. Lihat kunci jawabannya. Betul semuanya. Oke, mantap gitu dong. Itu baru anak mama.
yang oke, nggak bikin marah-marah. Oke, jadi ini kunci jawabannya tadi, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Lanjut. Nah, beritahu aku maka aku akan lupa, ajari aku mungkin aku akan ingat, libatkan aku maka aku akan belajar. Jadi kita harus saling berkolaborasi. Kalau kita beritahu bisa jadi lupa, tapi kalau kita ajarin mungkin bisa ingat, kayak Eceng tadi ya. Mungkin konsepnya bisa ingat, tapi kalau terlibat, nah, jadi kita di sini sama-sama belajar. Sama juga nih kayak Bunda Elis. Tadi lagi belajar, ternyata salah yang dia kasih tahu, salah ketik. Jadi kita belajar kita. Nah, sekarang kita mau main games dulu nih. Gimana perasaan Eceng belajar sama Mama? Semangat? Semangat dan juga menegangkan karena salah-salah marah guys. Salah. Betul. Ini enaknya kalau di depan kamera. Ingat kalau di balik kamera langsung mau main game. Nah, teman-teman juga bisa nanti ikut main games ini. Linknya yang ada nanti akan ada di deskripsi ya. Cuma itu terbatas gitu. Karena nggak pro. Oke, kita tunggu Eceng join dulu ya. Oh iya, belum di-share screen. Sebentar ya guys. Konsentrasi, Eceng coba kerjakan soalnya. Nah, kita lihat nih. Tadi soalnya bilangan bulat terdiri dari jawabannya benar, bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat yang negatif. Kemudian, soal kedua. Lambang bilangan bulat negatif dari 17, berarti negatif 17. Yang mana? Nah, jawabannya negatif 17 dan Eceng benar. Lanjut. Pertanyaan ketiga. Mengurutkan bilangan dari yang terkecil. Nih, urutan bilangan ini dan jawaban Eceng benar. Negatif 8, negatif 2, negatif 1, 4, kemudian 10 yang paling besar. Lanjut. Kalau yang dari besar, balikannya. 10, 8, 6, negatif 7, negatif 9. Dan jawaban Eceng juga benar. Good job. Lanjut. Wah, di sini ada salah ini tadi ya, maksudnya. Ini, ya mau jawab 15 malah jadi negatif 15 oleh lambat. Hampir lambat gitu. Sudah mau tekan 15. Ini 15 ini jawabannya. Tapi malah negatif 15. Oke, kita bahas sama-sama. Ya. Negatif 25 ditambah 10. Lihat, ini penjumlahan. 25 dengan negatif 25 dengan 10. Ini jenisnya beda atau sama? Beda. Kalau beda berarti dikurang. 25 kurang 10, 15. Karena bilangan terbesarnya adalah negatif, berarti hasilnya juga negatif. Jadi negatif 15. Bentar. Oh iyalah. Eceng kira ini terjawab ternyata ini ya. Salah pencet. Oke. Lanjut. Nah, ini jawaban Eceng benar ya, jawabannya 16. Ini nyaris juga ini, hampir juga mau ke negatif 16. Nyaris saja. Hati-hati jangan terkecoh ya. 30 ditambah negatif 14. Ini jenisnya beda, berarti dikurang. 30 dikurang 14, hasilnya 16. Kenapa positif? Karena bilangan yang terbesarnya itu positif. Oke. Jadi hasilnya positif juga. Yes. Itu juga hampir nyaris itu. Oke, ini juga benar. Negatif 8 dikurang 10. Ini beda. Negatif 8 dikurang bilangan positif 10. Berarti dia langsung dijumlah. Kalau pengurangan jenisnya beda, berarti dia dijumlah. 8 tambah 10, 18. Tambahkan bilangan negatif. Negatif. Iya, karena di sini apa, Ceng? Kenapa negatif? Kenapa negatif? Karena setelah operator
setelah operator itu nggak ada tanda negatif. Iya. Kalau ada tanda negatif pasti positif, itunya jadi 18 tanpa tanda negatif. Iya. Oke, lanjut. Suhu udara mula-mula Nah, ini memang salah. negatif 8 derajat Celcius, kemudian turun. Nah, ini soal cerita ya. Negatif 8 dikurang negatif 2. Oke, paham maksudnya? Sorry. Negatif 8 dikurang 2. Negatif 8 kurang 2 berapa? Negatif 8 kurang 2. Negatif suhu di udara itu kan awalnya negatif 8, betul nggak? Kemudian turun 2, kalau turun kan berarti kurang. Kemudian kurang 2. Nah, 8 sama 2, ini jenisnya sama atau beda? Beda. Berarti diapain? Ditambah. 8 tambah 2? 8 tambah 2 itu 10. Jadi 10. karena 8-nya, karena di operatornya ini nggak ada ini, apa itu namanya, nggak ada tanda negatif, jadi negatif 10. Nah, pasti paham ya? Ya. Oke. Sebenarnya salah satu, guys. Ya, lanjut. Waduh, ada ini ya ternyata ya. Kita hapus dulu. Oke. Negatif 2 dikali 10. Tinggal kali aja. 2 kali 10, 20. Karena ada negatif, jadi negatif 20. 20. Yes, pertanyaan terakhir. Negatif 10 dibagi negatif 2. Nah, sama jenisnya. Berarti jadi positif. 10 dibagi 2, hasilnya 5. Yeay, hari ini kita belajar bilangan bulat positif dan negatif, dan operasi hitung dasar sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk Eceng di materi berikutnya di sekolah, sehingga tidak terlalu bingung. Oke, saja. Sampai bertemu lagi di belajar bersama guru dadakan dari rumah di materi-materi berikutnya. Kalau kalian suka, harus ngapain kan? Jangan lupa subscribe, like, dan share kepada teman-teman terdekat kalian. Dan teman-teman jauh boleh nggak di-share? Hah? Untuk teman-teman yang jauh juga boleh nggak di-share? Boleh, sangat boleh. Karena ini tentang belajar, jadi sangat sungguh bermanfaat. Kalau tentang game, itu untuk hiburan aja ya. Mohon maaf jika malah bikin tambah pusing ya guys. Namanya juga kita belajar ya. Tujuannya supaya Bunda Elis bisa ngajarin Eceng lebih detail saja. Kalau Eceng bisa mengerti, semoga juga teman-teman Eceng juga bisa paham dengan apa yang kami share pada hari ini. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Bye-bye. Semangat belajarnya. Jaga kesehatan. Dadah.